warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah. Semoga hati kita menjadi tenang karena semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu telah disampaikan dalam kesempatan ini bahwa sebagai orang yang bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka harus memahami hal-hal yang terkait dengan dua kalimat syahadat ini. Di antaranya adalah hal-hal yang merusak daripada syahadat itu sendiri. Di antaranya adalah syirik. Dan kemarin telah disampaikan ada 6 syirik besar, syirikul akbar, yang merusak daripada syahadat kita itu sendiri. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirik dalam kehidupan kita ini sangat banyak, sehingga tidak mungkin disampaikan dalam majelis seperti ini. Tetapi bapak-bapak dan saudara sekalian bisa melihat realitas kehidupan kemasyarakatan kita, termasuk keberadaan diri kita. Apakah syirik itu masih menghinggapi keyakinan kita, ataukah kita ini sudah bersih daripada syirik setelah kita memahami jenis-jenis syirik, khususnya syirik besar yang akan mengantarkan kita ini menjadi kafir dan diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan lenyap hapus amal kita apabila dalam amal perbuatan kita, dalam kegiatan kita keseharian ini masih diliputi oleh kesyirikan. Kemudian selanjutnya adalah kekafiran atau kufur. Setelah kita memahami syirik dan diharapkan kita lepas daripada syirik, maka selanjutnya adalah kekufuran, kekafiran. Kekafiran ini juga termasuk perbuatan yang menghapus amal kita. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, bahwa amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila menunjukkan kebenaran daripada syahadat kita, syahadatain kita. Ulama menyatakan bahwa amal perbuatan kita itu akan diterima oleh Allah sebagai konsekuensi daripada syahadat kita adalah apabila amal kita itu didasari oleh iman, atas dasar iman semata dalam rangka hanya beribadah kepada Allah. Itu syarat pertama. Jadi apa saja kegiatan kita, kalau tidak dilandasi oleh iman, tidak dalam rangka beribadah kepada Allah, maka mardud, tertolak. Walaupun nampaknya baik, mungkin sholat, puasa, zakat, haji, atau amal-amal kebaikan yang nampak di permukaan baik, apabila tidak dilandasi oleh iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata hanya beribadah kepada Allah, maka mardud, tertolak.
Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Yang berarti tidak ada sum'ah, tidak ada riya, enggak pamer. Terlepas dari kesyirikan. Jadi yang kedua adalah ikhlas, syarat diterimanya amal. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau amal perbuatan kita ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti tertolak, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan yang keempat, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terlepas daripada kesyirikan dan kekafiran. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, itulah amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 syarat. Pertama, atas dasar iman dalam rangka hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, tidak dirusak, dihapus oleh kesyirikan dan kekafiran. Masalah kesyirikan sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita akan bicarakan mengenai kekafiran. Kafaro yakfuru kufron, artinya adalah menutupi. Menutupi. Jadi ada yang menutupi. Umpamanya kopiah saya ini ada cahaya, saya taruh begini, maka tertutup oleh kopiah ini, menutupi, sehingga tidak mendapatkan cahaya. Makanya disebut apa? Tertutup atau menutupi. Kafara yakfuru kufran. Sebagaimana firman Allah dalam surat 48 ayat 29, yu'jibu zurra'a liyahidu bihimul kuffar. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Kata kufar dalam ayat ini berarti para penanam yang menutup biji-bijian dengan tanah. Dalam terminologi syariat, kufur berarti mengingkari suatu bagian dari ajaran Islam, di mana tanpa bagian itu keislaman seseorang menjadi batal atau tidak sempurna. Maka mengingkari makna syahadat adalah kufur. Mengingkari bagian vital ajaran Islam yang diharamkan seperti riba atau diwajibkan seperti sholat adalah kufur. Mengingkari salah satu hukum pidana Islam seperti hukum bagi pencuri, pezina dan lainnya adalah kufur, dan seterusnya. Jadi bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, itu arti kafir ya, kufur, mengingkari, menutupi, ya, sehingga dia tidak mengikuti petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang menutup diri, kafir itu, menutup diri dari petunjuk, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'angdartahum, apakah engkau beri peringatan mereka itu, am lam tunzirhum, atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi kalau orang sudah menutup diri, yang berarti tidak mau menerima petunjuk, diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Sudah menutup diri. Coba sekalian, itu makna kafaru. Menutup diri. Nah, menutup diri karena apa? Nah, itu nanti akan ada penjelasan bermacam-macam tentang kekafiran. Jenis-jenis kufur ada 2 jenis. Kufur besar, yaitu mengingkari bagian tertentu dalam Islam, dari Islam, yang tanpa bagian itu keislaman seseorang menjadi batal. Jadi al-kufrul akbar, kufur besar Pak ya. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Jadi kufur besar ini mengingkari bagian tertentu dari Islam
yang tanpa bagian itu seseorang menjadi batal. Sedangkan kufur kecil yaitu mengingkari bagian tertentu dari Islam yang tanpa bagian itu keislaman seseorang menjadi tidak sempurna. Kufur kecil mengingkari bagian dari Islam, ya, yang dengan bagian itu keislaman seseorang menjadi tidak sempurna. Kalau kufur besar menjadi batal keislamannya. Kalau kufur kecil menjadi tidak sempurna keislamannya. Sedangkan kufur besar itu akan membatalkan amal. Yang tadi saya disampaikan. Matalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihi ar-rih fi yaumin 'asif. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari di mana terjadi angin kencang. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, orang-orang yang kafir kepada Allah, maka amal-amal mereka itu seperti debu, seperti abu yang ditiup angin keras pada saat hari di mana ada angin kencang. Jadi habis begitu saja, musnah. Kafir-kafir besar menyebabkan keabadian dalam neraka. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu kerjanya bersenang-senang di dunia ini dan makan-makan seperti binatang ternak. Maka nerakalah tempat yang layak bagi mereka. Ini orang kafir ini mau ini hidupnya hanya bersenang-senang aja di dunia ini, makan, minum, bersenang-senang aja, seperti binatang. Maka nerakalah tempatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu kelak di neraka jahanam. Mereka kekal abadi di sana. Mereka itu adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk. Bapak dan saudara sekalian, ini adalah al-kufrul akbar, kafir yang besar ini. Orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diampuni dosanya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu al-kufrul akbar. Jadi, kalau kita orang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kemudian orang kafir itu menyebabkan darah, harta dan jiwa pelakunya menjadi halal dan ia tidak berhak mewarisi keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. La yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslimah. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak boleh pula seorang kafir mewarisi harta orang-orang Islam. Jadi terputus hak waris apabila kita kafir. Begitu pula orang yang kafir itu halal darahnya, harta dan jiwanya. Kalau dia sudah bersyahadat dengan benar, baru haram, terjaga, terlindungi baik darah, harta maupun jiwanya. Kemudian kalau kita kafir, maka menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Jadi kalau kita kafir dengan kufur besar, Bapak sekalian berbahagia, al-kufrul akbar, maka pelakunya dikatakan keluar daripada Islam. Nah, kufur besar adalah kufur akidah yang kaitannya dengan hati, sedangkan kufur kecil amali yang kaitannya dengan adalah amal badan. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, jadi kita harus mewaspadai tentang hal-hal yang menyangkut kekafiran itu, khususnya al-kufrul akbar, kafir kufur besar, karena hal itu menyebabkan kita satu, tidak diampuni dosa kita, diancam dengan neraka, bakal abadi di dalamnya, ya, kita keluar dari Islam, ya, ya, kalau kita sudah kafir, halal harta, jiwa,
dan kehormatan kita. Kemudian kafir besar berarti kita batal amal-amal kita, mardud, tertolak. Kemudian jenis-jenis kufur besar. Yang pertama adalah kufur takdzib. Sekalian jadi katakan kufur besar, kekafiran yang besar itu adalah yang pertama adalah kufur takdzib, yaitu kufur pendustaan. Maksudnya adalah menyampaikan kebenaran yang bertentangan dengan kenyataan sebenarnya, atau mengklaim bahwa Rasulullah membawa ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, sekalian, jadi kalau orang itu tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran, As-Sunnah, itu tidak mengakui, mendustakan. Nah, dan yang lainnya dikatakan benar, nah itu pendustaan namanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah, alaysa fi jahannama maswan lil kafirin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah? Jadi kalau Allah manusia tidak mengikuti apa yang datang dari Allah SWT, membuat-buat yang lain, mengada-adakan yang lain, ya, atas nama Allah apalagi begitu, atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya, bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir itu? Jadi mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk adalah kufur takdzib, yaitu kufur dalam arti mendustakan. Maka barang siapa yang menganggap bahwa Allah telah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, sedang dia tahu itu tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah yang sebenarnya, nah itu mendustakan. Jadi tidak boleh kita menentukan halal haram atau menentukan ajaran tertentu atau menyatakan kebenaran tertentu hanya atas nama Allah, padahal itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, misalnya dengan menganggap bahwa beliau berdusta atau ajaran yang dibawa oleh beliau bertentangan dengan kebenaran yang diperintahkan Allah, maka dinyatakan kafir dengan jenis kufur takdzib. Jadi kalau apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW itu dikatakan tidak benar, dikatakan tidak sesuai dengan apa yang datang dari Allah, termasuk juga mendustakan, kufur takdzib. Jadi Pak sekalian, jadi kalau masih ada kebenaran yang dianggap benar yang bertentangan dari Allah, dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah, ya, maka itu termasuk mendustakan, pendustaan. Ya, juga termasuk mendustakan itu adalah apabila dia menetapkan halal atau haram dan lain sebagainya, padahal itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, itu juga termasuk apa? Pendustaan. Ya. Kemudian juga mengatakan juga bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dikatakan tidak benar, itu juga apa namanya? Pendustaan. Apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu juga tidak benar, itu juga termasuk pendustaan. Itu termasuk kufur takdzib. Dari jenis inilah kufur Fir'aun ketika ia mendustakan Musa, dan dari jenis ini pula kekufuran sebagian besar umat manusia. Allah berfirman, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq, dan kaummu mendustakannya, padahal mendustakan azab, padahal azab itu benar adanya. Jadi kalau Allah SWT menginformasikan apa yang ada di dalam Al-Quran seperti itu, kemudian kita mendustakannya, maka itu termasuk kufur takdzib. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, kufur kesombongan dengan tetap membenarkan. Kufrul iba, istilahnya kufrul iba wal istikbar. Ya. Kufur karena kita membangkang dan menyombongkan diri.
Walaupun kita tahu itu adalah kebenaran, Quran itu benar, Islam itu benar, Muhammad itu benar, tetapi karena kesombongannya, ya, dia menolak kebenaran itu. Itu namanya kufrul iba wal istikbar. Maksudnya bahwa ia tetap membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi ia menolak mengikutinya karena kesombongan dan keangkuhannya. Sebagaimana firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Kemudian mereka semua sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Juga ayat Allah dalam surat An-Naml ayat 14, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah itu padahal dia meyakini kebenarannya. Ya, karena dia zalim dan merasa unggul. Sombong, karena merasa apa? Unggul. Kalau orang itu terjangkiti kedoliman dan kesombongan, maka dia telah mensifati sifat iblis. Walaupun dia sudah tahu akan kebenaran, tapi dia menolak kebenaran. Walaupun dia sudah mengetahui kebenaran, tapi dia menolak apa? Kebenaran. Itu adalah kufrul iba wal istikbar. Sekalian, jadi pertama tadi adalah kufrul takdzib, mendustakan. Yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar, kafir karena dia enggan, menolak dan menyombongkan diri terhadap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana iblis itu tahu kebenaran tapi dia menolak. Barang siapa yang meninggalkan Islam karena kesombongan dan keangkuhan, maka ia sama saja dengan kaum Nuh yang menolak melaksanakan kebenaran. Sebagaimana firman Allah, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Jadi karena kesombongannya, karena pengikut Nabi Nuh itu adalah orang-orang rendahan, ya sombong, tidak mau mengikuti karena mau campur dengan orang-orang pengikut para nabi dan rasul seperti itu. Nah, keenggangan orang-orang yang takabur, orang yang sombong seperti ini itu banyak terjadi dalam kehidupan kita ini, Pak. Karena sombong, karena angkuh. Ya, walaupun itu benar, tapi mungkin ya pengikutnya adalah orang-orang yang bawahan, orang-orang hina oleh mereka. Sebagaimana firman Allah tersebut, apakah kami harus beriman kepadamu, wahai Nuh, sedangkan pengikutmu itu adalah orang-orang yang hina seperti itu. Maka menolak kebenaran karena kesombongan seperti itu adalah kafir dan termasuk kufur akbar. Yang ketiga adalah kufur keraguan, ragu, kufur syak. Bahwa sekalian berbahagia, yang dimaksud adalah keraguan dalam meyakini atau melaksanakan kebenaran. Padahal keimanan yang dituntut dari seorang mukmin adalah keyakinan akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah tanpa sedikit pun keraguan, tanpa ada keraguan. Termasuk dalam kufur keraguan ini adalah jika seseorang menduga bahwa ajaran itu benar, tapi tidak tutup kemungkinan kalau ia juga salah. Benar tapi mungkin juga salah. Nah, itu juga apa namanya? Kufur syak, termasuk kafir. Jadi kalau masih ada ragu satu ayat saja dari Al-Quran, maka termasuk kufur syak, termasuk kafir, kufur akbar. Nah, apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah, sunnah Rasulullah yang sahih, diragukan kebenarannya, keabsahannya, itu juga termasuk kufur syak, ya, kufur karena keraguan. Jadi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak boleh sedikit pun kita ragukan. Ragu terhadap satu ayat pun, satu hadis sahih pun, maka dia termasuk kufur syak, ya,
kufur karena keraguan. Kufur karena keraguan ini termasuk kufur akbar, kufur besar. Sebagaimana firman Allah, ya, wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irjitu ila rabbi la jitanna khairam minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarata billati khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dan ia memasuki kebunnya sedangnya zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira kalau hari kiamat itu akan datang. Kalian? Dan aku tidak mengira kalau hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebunku itu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedangkan dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhanku. Jadi orang-orang yang ragu-ragu, ya, terhadap hari kiamat, terhadap rukun iman yang 6, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah, maka dia termasuk kufrul dzon, kufur syak, kufur karena ragu-ragu. Ya, kufur karena apa, Pak? Kafir karena apa? Ragu-ragu. Oh, Pak, saya kira hari kiamat itu tidak ada. Nah, itu kafir, Pak. Ya. Sehingga dia berbuat seenaknya di dunia ini. Ya, dia berbuat apa seenaknya di dunia ini karena menganggap hari kebangkitan tidak ada, hari kiamat tidak ada, hari pertanggungjawaban tidak ada. Itu termasuk kafir dengan kekafiran yang besar. Dan itu barang siapa yang ragu-ragu dalam meyakini atau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, atau menganggap boleh ajaran bertentangan dengan kebenaran, maka dia dinyatakan kafir dengan kufur keraguan atau dzon atau syak. Nah, mungkin kita memperhatikan mungkin dalam diri kita, keluarga kita, atau masyarakat kita, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki, meluruskan. Mungkin kemarin karena kita tidak mengetahui atau belum punya ilmu tentang hal itu. Maka setelah tahu, oh jenis kekafiran itu banyak. Kufur takdzib, ya. Kemudian kufrul syak. Kemudian kufrul apa? Kufrul istikbar, kufrul iba wal istikbar. Ya, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah kufrul i'rad, berpaling dari kebenaran. Maksudnya meninggalkan kebenaran dengan jalan tidak mempelajari dan mengamalkannya, baik yang bersifat perkataan atau perbuatan atau keyakinan, secara parsial atau secara keseluruhan. Ini juga banyak sekalian, ya. Kufrul i'rad ini mengingkari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia berusaha untuk mempelajari, ya, tidak berusaha untuk mengamalkan, baik hati, lisan maupun perbuatan, maka itu disebut kufrul i'rad. Jadi ada kesengajaan untuk berpaling dari kebenaran. Oh, untuk mempelajari Islam nanti taruh Islam malah repot nanti. Nah, gitu. Jadi kalau ada manusia yang sudah bersyahadat tetapi dia masih mau mengingkari kebenaran datang dari Allah dan yang datang dari Allah dan Rasulnya, dengan tidak berusaha untuk memahami dan mengamalkannya, maka termasuk kufrul i'rad. Ya, dia kafir karena berpaling dari kebenaran itu sendiri. Sebagaimana firman Allah, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan ada orang-orang kafir, ya, mereka itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi kalau kita berpaling dari peringatan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, berpaling dari ayat-ayat Allah,
maka kita termasuk kafir. Yang disebut walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Sehingga barang siapa yang berpaling dan meninggalkan dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan dari Tuhannya, maka dia telah kafir dengan kufur i'rad. Jadi kalau kita ini berpaling dari syariat Allah, nah mau pakai busana muslimah, umumnya dengan sengaja berpaling dari ketentuan dan ketetapan Allah, ya itu kafir, kufur i'rad. Betapa banyaknya kehidupan kita ini yang masih terjangkiti kekafiran dengan kufur besar yang seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu kufur nifak. Kufur nifak, kekafiran karena nifak, karena kemunafikan, yaitu mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam batin, tapi tetap menampakkan diri mengikutinya secara lahir. Jadi dalam hati ia kafir, di luar ia kelihatan beriman. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, munafik itu adalah orang kafir. Dia menampakkan keimanannya tapi menyembunyikan kekafirannya. Ya, hatinya kafir. Ya, walaupun dia mengamalkan keislaman untuk menunjukkan keimanannya kepada orang lain. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi munafik ini ya menampakkan apa? Keimanan. Enggak pergi haji, sholat, tapi itu Pak. Pakai serban, itu kopiah. Gitu. Kalau waktu kurban malah kurban yang besar, sapi, mungkin enggak satu. Ya gitu. Tapi hatinya kafir. Ya, tidak mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya. Hari kemudian takdir baik dan buruk datang dari Allah. Ya. Jadi ada orang yang menampakkan keimanan dan keislamannya, tetapi menyembunyikan apa? Kekafirannya. Bapak-bapak yang kami hormati, ya, itulah 5 jenis kekafiran. Ya, yang perlu kita pahami. Karena itu merupakan kufur besar. Dan kufrul asghar nanti kita sampaikan pada waktu yang lain. Jadi ada 5. Yang pertama adalah kufrul apa? Kufur apa Bapak sekalian? Yang pertama, supaya langsung hafal di sini. Ya. Kufur takdzib, mendustakan. Yang pertama adalah kufur takdzib, mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya adalah termasuk kafir besar. Yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar. Kafir karena sombong. Tahu kebenaran tapi kita enggan karena sombong kita ini. Mungkin tidak tahu lah sombongan itu mungkin karena kesombongan pribadi, karena mampu, atau karena merasa dia dari suku yang unggul atau apa, atau dari bangsa yang hebat, ya, sehingga ada hijab yang membuat dia mengingkari kebenaran itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kufur syak, kufur syak atau kufur dzan, ragu, masih ada keraguan yang menjangkiti hati kita terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kufur syak, kufur dzan. Tidak boleh lagi kita ada keraguan satu ayat pun, satu hadis pun yang sahih. Dan berikutnya ada kufrul i'rad yang keempat. Ya, i'rad, al-i'rad. Ya, kita berpaling. A'radha an zikri, berpaling. Ya, mu'ridun, ya, orang yang berpaling. Amma unziru mu'ridun. Kufrul i'rad, kita berpaling daripada kebenaran. Berpaling dari ajaran Islam, ambil ajaran yang lain. Berpaling dari hukum Islam, ambil hukum yang lain.
berpaling dari syariat Allah, ambil syariat yang lain. Itu adalah kufrul i'rad. Nah, berpaling dari Allah dan Rasulnya, berpaling dari Quran dan Sunnah, itu adalah kafir besar. Dan yang kelima adalah kufrun nifaq. Nah, kufrun nifaq itu menampakkan keimanan dan keislaman, tapi menyembunyikan kekafiran. Artinya hatinya ingkar kepada Allah dan Rasulnya, walaupun di dalam pelaksanaan keseharian menunjukkan keimanannya. Masih ada juga yang menambah satu, kufrul juhud, ya, yaitu kafir yang karena mengimani ajaran yang lain, beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Termasuk kufrul apa? Juhud. Ya, di buku ini hanya disebutkan 5, tetapi di kitab yang lain disampaikan ada 6 kufrul juhud, ya, karena dia telah beragama atau meyakini agama yang lain, agama Yahudi, agama Majusi, agama Nasrani, yang itu ya, agama Hindu, agama Buddha dan lain sebagainya. Begitu itu dia mengambil agama yang lain, bukan Islam. Saya kira demikian Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, jenis-jenis al-kufrul akbar, kekafiran yang besar untuk kita ketahui, agar kita yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak terjangkiti, tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan kesyirikan maupun kekafiran. Karena itu kalau menjangkiti amal perbuatan kita, kalau itu masih menghiasi kehidupan kita, maka amal kita menjadi tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sah dia, di antaranya diterimanya amal itu adalah, ya, terlepas daripada kesyirikan dan kekafiran. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan pengetahuan kita, upaya kita untuk memahami hal-hal yang menyangkut apa-apa yang membuat amal kita diterima oleh Allah dan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kesempatan ini yang membuat amal kita ditolak, mardud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah kekafiran ini. Mudah-mudahan kita terlepas daripada kekafiran yang ada ini. Mungkin masih ada yang mungkin ditanyakan atau ditambahkan dalam kesempatan ini. Mari Bapak sekalian, tinggal 2 menit waktu Isya. Baik Bapak sekalian yang berbahagia, doa bersama antar walintas beragama. Ya, itu tidak ada di dalam Islam. Tuh. Ya. Sebenarnya kalau kita berdoa menurut tuntunan Rasulullah, karena berdoa itu adalah ibadah, itu ya. Kemarin kan begitu Pak ya. Jadi berdoa itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Dan cara berdoa itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan cari cara yang lain yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita berdoa hanya kepada Allah, walaupun kumpul dengan mereka orang banyak, tidak jadi masalah. Ya. Tinggal caranya. Kalau cara kita itu benar, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW, juga tidak jadi masalah. Nah, mungkin kebiasaan kita di negeri ini, karena negara ini bukan negara Islam, pemerintahan ini bukan pemerintahan Islam, maka seringkali hal itu terjadi Pak ya. Kita doa bersama, ya, agar menampakkan keguyuban sebagai umat beragama seperti itu. Sebenarnya Bapak dan sekalian, di dalam hal beribadah seperti ini kita punya cara tersendiri. Oleh karena itulah maka hal-hal yang seperti itu lebih baik kalau tidak ada dasarnya kita tidak usah lakukan. Dan masalah doa itu adalah masalah mukhul ibadah, intinya ibadah. Dan doa itu hanya kita berikan kepada Allah saja. Jangan mengesankan bahwa doa itu boleh diberikan kepada yang lain selain Allah.
Kalau kita melakukan syiar seperti itu pun juga tidak dibenarkan dalam apa? Islam. Ya. Apalagi cara-cara itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada apa? Manfaatnya. Jadi ada persoalan besar Bapak sekalian berbahagia yang masih harus kita perjuangkan, bagaimana Islam ini menjadi syariat dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, berbangsa dan bernegara kita ini, ya, sehingga pemerintahan kita ini nanti pada saatnya semata hanya beribadah kepada Allah bukan yang lain, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga selanjutnya perjalanan kita menjadi selamat, sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa ini, oleh pemerintahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengundang ridha Allah, itu yang harus kita upayakan, Pak. Jadi saya kira doa bersama antara umat beragama seperti itu tidak perlu kita lakukan. Sebaiknya pemerintah memberikan imbauan agar umat beragama itu masing-masing melakukan doa. Gitu aja jauh lebih bagus. Sesuai dengan apa? Caranya masing-masing, syariatnya masing-masing. Karena lakum dinukum waliyadi. Saya kira begitu, Pak. Bijaksana kalau kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.